Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Bapak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan siap, sehat, dan semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut pada pelajaran kita hari ini tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita semua dalam lindungannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mencermati uraian materi, anak-anak dapat memahami makna sila pertama dan kedua Pancasila. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan perilaku sehari-hari yang merupakan pengamalan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, anak-anak dapat memahami cara membuat patung dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, anak-anak dapat mempraktekkan cara membuat patung dengan menggunakan alat-alat di sekitar rumah seperti tanah liat, lilin, dan adonan plastisin. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak pasti pernah mendengar setiap hari Senin pembina upacara membacakan Pancasila. Jadi anak-anak, Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Pancasila itu berasal dari 2 kata, bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Dalam tiap sila pada Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila ini mencerminkan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, anak-anak yang perlu kalian tahu bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila anak-anak pasti tahu, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini berlambangkan emas berlatang belakang hitam. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Warna bintang emas itu juga bermakna bahwa Tuhan yang Maha Esa menjadi sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Jadi anak-anak, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian, makna sila pertama Pancasila antara lain adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. Kemudian, yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidup. Yang ketiga, setiap warga negara melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Jadi anak-anak, yang perlu kalian tahu bahwa walaupun kita berbeda-beda agama, kita tidak boleh saling merendahkan. Tidak boleh merendahkan agama lain. Seperti dalam kelas ini, kita ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Islam, tapi tidak boleh saling merendahkan. Karena kita sudah diatur dalam undang-undang, kita bebas memilih agama dan kepercayaan kita masing-masing. Begitu ya anak-anak. Sekarang sila yang kedua, Pancasila. Anak-anak juga sudah pasti tahu. Sila kedua Pancasila itu yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, yakni manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, sama tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan saling menghargai agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan bahagia. Jadi anak-anak,
kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda jenis kelamin, berbeda-beda agama, kita harus terus saling menghargai agar selalu tercipta keamanan, terutama di dalam kelas ini. Tidak boleh kita saling mengganggu. Tidak boleh yang suku Muna misalnya merendahkan suku Buton dan suku-suku lain. Jadi begitu ya anak-anak. Anak-anak sekarang setelah penjelasan dari mencermati penjelasan Bapak Guru tadi, anak-anak punya tugas ini menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD yang sudah Bapak Guru bagikan tadi. Jadi anak-anak, tugas kalian sebentar, setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Habis itu difoto saja, baru dikirim di WA pribadi Bapak Guru. Ya, anak-anak begitu. Sekarang kita lanjut dulu. Anak-anak perlu tahu bahwa tokoh para perumus Pancasila itu biasanya diabadikan dalam bentuk patung yang disebut dengan patung Nusantara. Ada sering kita lihat gambar patung-patung Insinyur Soekarno, patung Muhammad Yamin. Jadi anak-anak, patung Nusantara itu merupakan patung yang memiliki penerapan ekspresi, gagasan, ide dan seni yang berasal dari Indonesia. Sebagian patung Nusantara terbuat dari bejana, perunggu, dan kemungkinan patung Nusantara tokoh-tokoh perjuang itu tidak terbuat dari emas dan perak. Secara umum, seni rupa Nusantara memiliki dua fungsi, yakni fungsi praktis, fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai. Kemudian fungsi estetis, fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, anak-anak, membuat patung itu sebelum membuat patung harus mengetahui langkah-langkahnya. Harus mengetahui bagaimana cara proses pembuatan patung Nusantara, apalagi pembuatan patung dari tanah liat. Jadi pembuatan patung tanah liat itu dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Jadi tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Kemudian anak-anak, cara membuat patung itu misalnya membuat patung dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Misalnya campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap dan hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adanya adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung dan adonan hingga warna tercampur merata. Jadi begitu ya anak-anak, membuat patung itu memerlukan proses dan langkah-langkah supaya hasilnya bagus. Nah, di sini kita bisa lihat contoh patung-patung Nusantara, di antaranya Monumen Tekad Merdeka, Monumen Perjuangan Jatinegara, patung Dirgantara atau sering disebut dengan patung Pancoran. Kemudian patung DR Ratulangi atau patung yang ada di Kompleks Museum Lubang Buaya Jakarta. Nah, itu ya anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Anak-anak tugasnya sebentar menyelesaikan soal-soal evaluasi yang Bapak Guru bagikan melalui aplikasi WA Group. Jadi tugasnya anak-anak sebentar, selain mengerjakan LKPD juga menyelesaikan soal-soal evaluasi. Setelah selesai, anak-anak foto, habis itu kirim di WA pribadi Bapak Guru. Ya anak-anak, saya kira anak-anak sekarang selesaikan tugas LKPD dan evaluasi yang Bapak Guru tugaskan. Selamat bekerja. Nah anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dan Bapak Guru mengingatkan agar anak-anak selalu mengulangi pelajarannya di rumah dan menyelesaikan soal-soal evaluasi yang telah Bapak Guru berikan. Kemudian anak-anak, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu mematuhi protokol COVID-19. Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil